rapid dan swab testnya berapa kali, Pak? Wah, kalau pengalaman kami setiap 3 hari. Setiap 3 hari atau 4 hari ya, 4 hari lah Pak. Rapid atau swab tuh? Swab. Nah, jadi kalau hidungnya udah panas nih, kan ketika kita datang kedapatan ada yang positif. Di swab yang kedua tambah yang positif, sehingga Arab Saudi merasa ragu dengan kondisi jamaah, akhirnya kita tidak diperkenalkan ke Madinah. Turki mudah, kayaknya daftar sekarang berangkat lusa juga bisa, insya Allah. Harganya juga murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yayasi Channel. Nah teman-teman, untuk video aku kali ini aku bakal bikin video podcast. Nah untuk podcast episode 1 ini aku bakal bahas seputar umroh new normal bersama Pak Dahlan dari Asar Community. Seperti apa pembahasannya? Tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, sekarang aku sudah bersama Pak Dahlan ya, selaku apa di Asar tuh bagian apa Pak? Pembina Asar Community. Ya. Di sini kemarin kan Pak Dahlan tuh habis umroh ya? Ya. Tanggal berapa? Tanggal 3 November sampai dengan tanggal 12 November. Oh 3 November sampai 12 November. Itu berapa hari jadi itu? Totalnya 11 hari. Dari perencanaan awalnya itu sebenarnya 13 hari. Sebenarnya kita harusnya berangkat tanggal 1, tapi tanggal 1 itu ada sebuah kejadian luar biasa. Kita swab di tanggal 31 Oktober. Jadi tanggal 1 November itu kita bandara itu visa belum ada, hasil swab belum ada. Sampai kemudian pesawat yang tadinya berangkat jam 10 itu digeser sampai setengah 2. Tapi qadarullah sampai setengah 1 hasil swab belum masuk, visa belum keluar. Akhirnya kami termasuk kelompok yang digeser keberangkatannya ke tanggal 3. Jadi berangkat tanggal 3, pulang tanggal 11. Itu harusnya tanggal 1 sampai tanggal 11. Satu grup doang, grup Asar doang tuh, atau ada grup yang lain tuh? Oh enggak, itu total 300 orang. Kalau dari Asar kita berangkat cuma 8. Asar ini tergabung dengan asosiasi di Maktab, dengan asosiasi namanya Sakuri. Sedangkan yang berangkat itu tanggal 1 karena itu adalah umroh perdana. Umroh perdana ini diberikan fasilitas oleh Arab Saudi sebagai umroh percobaan. Itu namanya EduTrip. EduTrip itu adalah mempelajari kondisi umroh new normal. Nah jadi di dalam anggota itu dari semua asosiasi ada Ampuri, ada Sapuhi, ada Kasturi, ada semua berangkat. Itu di 300 orang. Rata-rata adalah pemilik dari travel yang ada di Jabodetabek. Itu yang berangkat. Kalau ini selama umroh tuh bedanya apa tuh? Umroh biasa sama umroh new normal? Pertanyaannya mirip kalau kita jawab apa bedanya dulu sebelum ada pandemi dengan masa pandemi. Paling kita diperintahkan 3 hal. Jaga jarak, masker, menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering mencuci tangan. Sama dengan itu, maka perbedaan umroh new normal ini pun juga namanya umroh uji coba di masa pandemi. Maka dari Jakarta kita diswab. Begitu di swab sampai di Arab Saudi kita di karantina, di swab lagi. Nah bagi yang negatif bisa langsung menjalankan umroh tetap dengan protokol tadi, mulai dari jaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan kemudian sering untuk mencuci tangan, seperti itu. Kalau positif tuh gimana? Kalau positif kita mengalami beberapa swab nih. Waktu kita masuk belum berangkat kita di swab, di Jakarta sudah di swab. Ketika di Jakarta swab itu kemudian hasilnya menunjukkan positif, maka dia tidak bisa terbang. Jadi yang terbang, yang berangkat ke Arab Saudi itu adalah yang negatif. Begitu sampai di Arab Saudi, kita dimasukkan dalam hotel di karantina selama 2 hari. Oh iya, itu kalau yang di Jakarta misalnya positif COVID gitu. Nah itu duitnya gimana tuh? Kan udah bayar tuh. Itu nanti urusan muasasah. Dia akan memberikan reschedule. Karena positif itu reschedule itu merubah ke tanggal berikutnya. Cuma memang karena kami kebetulan alhamdulillah 8 orang ini tidak ada yang positif, kami tidak pengalaman mengurusnya. Apakah nanti yang negatif itu reschedule-nya kapan? Kita tidak tahu karena kita tidak mengurus. Kebetulan kita alhamdulillah lancar-lancar aja. Tetapi bagi teman-teman yang saat itu kedapatan positif tidak bisa berangkat, maka di reschedule ke
waktu-waktu berikutnya. Saya pikir mereka tidak bayar lagi kok, karena mereka sudah bayar gitu. Asuransi gitu kan? Iya, betul. Itu selama umroh new normal tuh rapid dan swab testnya berapa kali? Wah, kalau pengalaman kami setiap 3 hari. Setiap 3 hari atau 4 hari ya, 4 hari lah Rapid apa swab tuh? Swab. Nah, jadi kalau hidungnya udah panas nih. 11 hari kita umroh, 4 kali. Totalnya 4 kali kita di swab. Swab pertama adalah waktu hari Sabtu tanggal 31. Tanggal 31 itu kan harusnya kita berangkat tanggal 1. Ternyata kita ditunda tanggal 3. Begitu diinfokan, karena kita berangkat tanggal 3, hasil swab sudah lebih 3 hari, akhirnya nggak berlaku. Tanggal 2 di swab, jadi di Jakarta aja kita di swab 2 kali. Baru di Jakarta udah 2 kali? Udah 2 kali di Jakarta. Nah, begitu berangkat ke Saudi, sampai di Mekah kita di karantina 2 hari, tanggal 3, 4, 5. Kalau saya nggak salah tanggal 6 di swab lagi. Tanggal 6 swab lagi? Tanggal 6 di swab lagi, 4. Nah, habis itu setelah umroh, 5, 6, 7, tanggal 8 di swab lagi. Tanggal 8 di swab lagi. 9, 10, 11, sebenarnya tanggal 11 akhir itu ada penawaran swab. Cuma teman-teman sudah panas hidungnya. Di sini 2 kali, di sana 2 kali gitu. Tetapi ini adalah sebuah bagian dari protokol kesehatan yang dijaga oleh pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Karena kota suci Mekah dan Madinah jangan sampai kemudian terindikasi menjadi klaster yang kemudian menjadikan ini, wah ini kata-kata dari Arab Saudi pada sakit. Nah, untuk penjagaan sebenarnya artinya ikhlaskan aja, ketika di swab itu kita ikhlaskan. Dan semua swab tadi terutama di Arab Saudi itu sudah nggak ada biaya. Swab itu nggak ada biaya, dan kalau kita terdapat positif, luar biasa, karantinanya di hotel bintang 5. Tinggal telepon, mau minta apa tinggal telepon, makanan rutin, makanan Indonesia gitu kan. Kalau di Jakarta tuh bayar nggak swabnya? Di Jakarta bayar 3 kali itu dengan mahal dong berarti? 4 kali, 2 kali di Jakarta, 2 kali di Arab Saudi. Yang 2 kali di Arab Saudi itu nggak ada bayar. Kalau di Jakarta itu sebenarnya sekali swab itu 900. Sebenarnya harusnya Jakarta ini kalau bagus prosesnya cukup 1 kali sebelum berangkat. Kami 2 kali swab karena ketika kita swab pertama, besoknya nggak dapat visanya, dapat hasil swab, akhirnya mundur 3 hari tapi harus swab lagi karena masa berlaku swab itu 3 hari. Makanya nggak tahu. Jadi harusnya kita cukup sekali di Jakarta, dan di Arab Saudi mungkin 2 kali ya. Tetapi swabnya itu di apa ya? Diikhlaskan aja lah, diniatkan aja ikhlas, toh kita nggak bayar juga. Cuma begini doang ya, kayak digigit semut lebih dikit lah. Kira-kira gitu. Tadi umrohnya 12 hari ya? Totalnya 11 hari, teman, dengan perjalanan di sana paling cuma 9 hari. Oh, 9. Nah, Itu 2 hari Madinah? perjalanan. Mekah atau Madinah? Kebetulan waktu uji coba kami yang tanggal 1 dan tanggal 3 November, kita nggak ke Madinah. Karena ketika kita datang, kedapatan ada yang positif. Di swab yang kedua, tambah yang positif. Sehingga Arab Saudi merasa ragu dengan kondisi jamaah, akhirnya kita tidak diperkenalkan ke Madinah. Kita di Mekah sampai kita pulang. Tapi jamaah di belakang kami ada keberangkatan tanggal 8 November, itu bisa ke Madinah karena mungkin protokolnya udah lebih bagus ya. Jadi begitu nyampe di Mekah, karantina 2 hari, di swab itu tidak ada yang positif. Akhirnya semua umroh, semua ibadah seperti biasa. Habis itu semua bisa ke Madinah karena mungkin protokolnya udah dijalankan. Mungkin yang kafilah tanggal 1 dan tanggal 3 karena di sana ketemu positif. Swab 3 hari lagi tambah lagi yang positif. Itu Itu di antara 8 orang itu tuh yang positif? Enggak, di antara 300. 300 itu ada 13 sampai ketika waktunya pulang pun ada 13 orang yang tidak bisa pulang karena positif. Jadi mereka menambah stay di sana. Tapi berapa biayanya? Free. Arab Saudi menjamin itu semua. Meskipun free itu saya diskusi sama teman ya, mereka di bintang 5. Bintang 5 sendirian 24 jam kali 10 hari. Itu seperti kayak di surga. Jadi cuma 9 hari di Mekah ya? Di Mekah 9 hari total, dengan perjalanan 2 hari jadi 11 hari. Kalau yang umroh kami. Itu biayanya berapa itu totalnya? Harusnya biaya resminya itu adalah antara 30 sampai 35 juta. Tetapi karena kami waktu itu EduTrip itu mendapatkan fasilitas oleh muasasah yang saat itu oleh Pak Umar Miski namanya. Dia menggratiskan semua biaya LE, hanya membayar biaya tiket pesawat saja. Nah itu gimana tuh bisa dapat EduTrip tuh? Itu hanya untuk pemilik umroh. Oh, pemilik travel. Dan saat itu kayaknya cuma sekali-kalinya karena si Umar Miski ini juga berazam ini untuk pahala ibu saya. Jadi bukan berarti nggak bayar, dia semuanya membayar. Kemudian dia menggratiskan kepada semua pemilik umroh untuk berangkat dan hanya membayar biaya pesawat saja. Jadi total biayanya waktu itu nggak nyampe, pesawat, rapid test dan macam-macam sekitar 15 sampai 16 juta. Harga aslinya 30 sampai 35 juta tergantung penjualannya.
Nah, karena umroh tuh harganya 30 sampai 35, jadi belum dibuka ya untuk umroh di Asar itu ya? Kalau di Asar sampai sejauh ini kami belum membuka karena khawatir tidak siapnya protokol yang nanti berlakukan kepada jamaah. Jadi mungkin kami akan mulai membuka, mencoba nanti di bulan Januari sambil melihat kondisi nanti perkembangan dari jamaah. Kan ini ada satu keberangkatan, misalnya kita memantau ada lagi kebijakan karena di Arab Saudi itu terkadang kebijakan itu bisa berubah-ubah. Tanggal 15 November sempat visa ditutup, tapi habis itu dibuka lagi. Nah, perubahan-perubahan kayak gini yang kita harus banyak antisipasi kan, jangan sampai kemudian kita sudah beli tiket ada perubahan, ternyata visa ditutup. Cancel juga, nge-reschedule-nya butuh tenaga. Jadi kami dari Asar mengambil kesimpulan kita akan mencoba memberangkatkan mulai Januari, tetapi tidak sementara kita masih menunggu kebijakan-kebijakan di bulan Desember itu dari pemerintah Arab Saudi. Terus ini apa? Ada cerita atau pengalaman nggak selama umroh new normal ini? Nah, kalau cerita pengalaman selama umroh new normal itu luar biasa. Jadi ceritanya begini teman-teman semuanya. Jadi buat pelajaran buat kita. Pelajaran yang pertama adalah ada teman yang kena COVID, yaitu Pak Ida ya di grup 8 kami. Dia mengatakan pembina Asar juga. Dia mengatakan bahwa ketika hari terakhir kami harus bergerak pulang, kemudian Pak Widaya melihat dari tempat dia di karantina di hotel Hilton, dia melihat dari atas, melihat mobil bergerak. Sempat dia nangis. Ya Allah, beneran ya Anda ditinggal, kata Pak Widaya gitu. Nah, ini memberikan suatu pelajaran buat kita bahwa pada akhirnya nanti suatu ketika Allah SWT menarik usia kita, maka kita saat itu kabarnya kita masih sadar. Sampai kemudian kita sadar tapi nggak bisa bicara. Sampai kemudian kita diantar ke liang lahat, ke dalam kuburan. Sampai orang terakhir meninggalkan kita, baru kita sadar bahwa kita sudah akan ditinggal sendirian. Widaya pun waktu itu, Pak Widaya sempat menyampaikan, Anda ditinggal sendirian dalam kondisi COVID. Andai Allah mentakdirkan Anda meninggal karena COVID ini, bismillah, maka Anda dia diikhlaskan semua niatnya. Jadi itu menjadi sebuah evaluasi. Ala kulihal, ikhlaskan niat, insya Allah umroh adalah ibadah. Maka perjalanan kita menuju Allah, andai Allah takdirkan nanti kita mendapatkan musibah, terkena COVID, kemudian sudah ikhtiar semaksimal mungkin tapi Allah takdirkan kita kena, ya bismillah kita terima takdir itu. Tetapi insya Allah dengan protokol yang bagus, dengan protokol yang disiplin, harusnya kita bisa menghindari itu semua. Berarti hikmahnya apa tuh kalau dari umroh new normal ini? Hikmah yang bisa kita ambil dari umroh new normal ini adalah pertama, ikhlaskan niat, kemudian tawakal, serta mempercayakan bahwa setiap takdir itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami ditakdirkan harus di hotel, kita ikuti protokolnya. Ini yang terbaik. Jarak hotel dengan Masjidil Haram dengan Ka'bah yang sedemikian dekat itu tidak bisa kita jangkau karena kita memang diwajibkan harus ada di hotel. Itu kita ikuti semua protokol itu. Insya Allah tidak ada yang tertukar. Niat kita sudah berangkat itu sudah bagus. Jadi ikhlaskan niat, kemudian tawakal dengan takdir yang sudah Allah tetapkan buat kita. Insya Allah keberangkatan kita ke sana, teman-teman semuanya nanti akan berangkat ke sana. Insya Allah saya doakan semua dia bisa segera berangkat, segera bisa tawaf di Masjidil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah. Insya Allah. Amin. Itu kan COVID itu kan salah satu gejala itu sesak napas gitu, atau enggak demam gitu. Ada yang positif tuh, ada yang kena gejala kayak gitu nggak Pak? Kemarin itu saya tanya ke 13 orang dari grup kami yang terkena positif itu, hampir semuanya OTG. Orang tanpa gejala. Pak Widaya sendiri memang sedikit ada gejala. Gejala dia itu cuma sekedar demam sedikit di hari Sabtu sama hari kedua. Ketiganya udah baik-baik aja. Makanya kemudian orang yang OTG, orang yang tanpa gejala ini, itu kabarnya Pak Widaya itu setiap hari dikunjungi oleh dokter, hanya ditanya, bagaimana kondisi Anda? Baik. Selama 10 hari itu kondisi baik, sudah nggak diswab lagi, sudah dinyatakan dia. Oh, jadi pas balik itu nggak diswab lagi? Sudah nggak diswab. Orang yang dinyatakan positif COVID, kemudian selama 10-11 hari dia tanpa gejala, maka tanpa swab lagi dia sudah dinyatakan sembuh. Virusnya sudah dinyatakan. Kecuali kalau ada gejala. Nah, itu kaidah yang kemarin juga sudah beredar di internet itu. Kalau ini pesan dan pesan selama umroh new normal ada nggak? Bisa dikasih tahu ke teman-teman yang nonton video ini. Pesan dan kesan selama umroh new normal, yang pertama kita semakin bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tahu corona itu adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala.
tidak harus terlalu kita takut, kemudian tidak harus selalu kita menantangi, kemudian kita menghilangkan semua protokol SOP. Tidak, maksimalkan protokol SOP, kemudian Allah takdirkan apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Jadi kita tingkatkan tawakal, dan kemudian selama di Masjidil Haram luar biasa, masjid yang biasanya kita datang ke sana, kalau kami bawa jamaah itu selalu datang ke sana dalam kondisi ramai, kemarin itu luar biasa sepi sekali, karena kan kalau sudah masuk jam 8, jam 9, apalagi masjid juga ditutup, sebagian pintunya juga ditutup, orang-orang juga sudah keluar. Bahkan masuk ke Masjidil Haram ada jamnya, kita dikasih namtek ada jamnya, jam kita masuk jam 18 gitu. Nah jadi itu menambah kalau udah habis bunyi atau gimana tuh? Enggak, kita nanti tahu sendiri lah kita keluar. Sebenarnya kita kayak ya dijatah, kalau sudah habis bisa jadi kita di dalam bisa lama bisa. Tapi kan namanya kita di dalam lama-lama bisa pengen lapar juga kan, pengen makan. Begitu keluar udah nggak bisa masuk lagi. Nggak gitu, teorinya begitu. Kalian bertahan berapa 4-5 jam dalam masjid, kita juga sudah pengen keluar gitu kan. Begitu keluar udah nggak bisa masuk lagi karena jam masuk kita sudah tidak ada, sudah habis. Semoga insya Allah semuanya bisa jadi berkah. Semoga Allah menerima umrah kami, dan saya harap teman-teman semuanya segera bisa berkunjung ke Baitullah dengan tekad dan niat yang kuat, insya Allah. Alternatif selain umroh, bagi teman-teman yang sudah pernah umroh, sudah pernah ke Mekah dan Madinah, maka lokasi berikutnya yang wajib dikunjungi, yang saya sarankan untuk dikunjungi itu adalah Turki. Turki itu adalah kota yang disebut oleh Rasulullah SAW 800 tahun, kemudian baru ditaklukkan yang namanya Istanbul atau Konstantinopel. Dan yang paling spektakuler adalah sekarang Turki itu ada ada ikonnya. Kalau dahulu ikon Turki Hagia Sophia itu adalah museum, mulai bulan Juli kemarin Erdogan sudah merubah Hagia Sophia itu menjadi masjid. Ada satu kebanggaan. Silakan. Jadi kalau sudah ke Mekah ke Madinah, saya sarankan berangkat ke Turki. Protokol kesehatannya ketat, tetapi aturannya tidak terlalu ribet sebagaimana aturan yang ada di Arab Saudi. Turki mudah, kayaknya daftar sekarang berangkat lusa juga bisa, insya Allah. Harganya juga murah. Harga ekspor Turki itu cuma 13 juta. Sama 18 juta. Nah, itu murah, 13 juta. Jadi kalau di umroh itu harus bintang 5, kemudian harga 35. Kalau Turki 13 juta, insya Allah bisa. Cuma 13 juta. 9 hari kalau 9 hari. Cuman ya bagi teman-teman yang belum ke Mekah Madinah tentu ada beban dong, karena tempat yang wajib dikunjungi berdasarkan hadis Rasul itu adalah Mekah dan Madinah dulu. Nah, ini kalau Palestina kaitannya kita memberikan visa ke Israel. Jadi untuk masih ada dua pendapat. Ada pendapat itu bagian dari hadis Rasul yang harus dikunjungi, tapi ada fatwa terbaru dari Ustadz Yusuf Qaradawi. Selama visanya masuk Israel, kita masuk ke Masjid Al-Aqsa itu uang kita masuk ke Israel. Karena memang Al-Aqsa dalam kondisi posisinya sekarang dalam cengkraman Yahudi di bawah wilayah Israel. Jadi untungin Israel. Makanya kemudian tidak terlalu sebagaimana Mekah Madinah, dan alternatifnya juga saya sarankan Turki. Sekaligus melihat negaranya Erdogan yang saat ini telah menjadi muadzin Islam. Jadi kayaknya kalau kita bicara umat Muslim hari ini di dunia, nggak ada Turki, nggak ada muadzin, nggak ada imamnya mereka gitu. Nah gitu teman-teman, kalau misalnya kalian mau explore Turki, mau daftarnya kemana? Nah, daftar ke nomor ini. Ya, nanti ke nomor Pak Yahya Ayas nih nanti. Allah. Ya mungkin itu aja ya Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih, sama-sama. Ini nggak pakai protokol nih. Salam. Bawa itu. Kalau nggak, insya Allah. Sama-sama. Habis ini cuci tangan. Siap. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.